Halo pemirsa PAL TV, apa kabarnya? Senang sekali saya Rara Evisra dapat menemani Anda dalam program MUBA Bersinergi Terus Berkarya. Beragam informasi seputar Musi Banyuasin akan kami hadirkan. Dan inilah MUBA Bersinergi Terus Berkarya selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Babat Supat. Dalam kesempatan tersebut, Apriyadi melakukan sejumlah kegiatan, salah satunya melantik PJ Kades Tanjung Kerang. Ribuan warga Kecamatan Babat Supat selama 25 September 2023 memadati lapangan desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat untuk menyambut kedatangan PJ Bupati Apriyadi yang melakukan kunjungan kerja dalam rangka pelantikan penjabat Kepala Desa Tanjung Kerang tahun 2023 dan anggota Badan Permusyawaratan Desa periode 2023-2029 Desa Supat Barat, Desa Supat Timur, Desa 108, dan Desa Babat Ramba Jaya dalam Kecamatan Babat Supat serta pengukuhan pengurus Karang Taruna Kecamatan Babat Supat ditotong warga dengan sejumlah permintaan. Setelah melakukan pelantikan, Apriyadi berpesan kepada PJ Kades dan BPD yang dilantik untuk bekerja sebaik dan semaksimal mungkin dalam mengabdi masyarakat, serta terus menjaga kondusivitas warga dari berbagai konflik serta banyak berkonsolidasi dengan berbagai pihak. Ia juga menyebutkan secara bertahap satu persatu permintaan dan keinginan warga di Babat Supat akan direalisasikan. Diri menjadi wakil rakyat, wakil masyarakat Kecamatan Babat Supat pada DPRD Kabupaten Musi Banyuasin periode 2024-2029. Sekali lagi tugasmu berat. Apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Supriyadi selama ini terus tingkatkan, yang baik dipertahankan, yang belum baik diperbaiki. Kemudian yang kedua, jangan berpikir untuk mengganti perangkat desa, kasih waktu 6 bulan. Kalau memang perangkat desanya dalam waktu 6 bulan kinerjanya kurang baik, baru saudara laporkan ke Pak Camat untuk dilakukan penggantian. Rozi Iskandar, PAL TV. Pemirsa, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi secara langsung meresmikan lapangan tenis di kantor Pengadilan Sekayu. Apriyadi berharap diresmikannya lapangan tenis ini selain untuk menjaga kesehatan juga sebagai ajang silaturahmi antar pegawai pengadilan agama. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi secara langsung meresmikan lapangan tenis di kantor Pengadilan Agama Sekayu. Sebelum peresmian, Apriyadi sempat mengawali aktivitas paginya dengan olahraga tenis bareng Forkopimda sekaligus dan dilanjutkan dengan peresmian lapangan tenis kantor Pengadilan Agama. Dengan ditandai pemukulan bola tenis pertandingan pertama antar PJ Bupati Haji Apriyadi Mahmud versus Kapolres Musi Banyuasin AKBP Imam Syafi'i. Apriyadi mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Sekayu yang sudah memiliki fasilitas lapangan tenis yang cukup memadai dan diharapkan fasilitas ini dapat meningkatkan semangat kerja pegawai. Ruzi Iskandar, PAL TV. Mirsa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ke 1445 Hijriah, Badan Kotak Majelis Taklim Musi Banyuasin mengadakan pengajian di pendopoan Rumah Dinas Bupati yang dihadiri langsung oleh Ketua TPPKK Muna Asna Aini Pariyadi. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445, Badan Kontak Majelis Taklim Musi Banyuasin mengadakan acara pengajian dan ceramah agama di pendopoan Gria Serasan Sekate Rumah Dinas Bupati, di mana acara yang bertajuk Mari Teladani Nabi, Majukan Perempuan, Kuatkan Persatuan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Sinergi, dihadiri langsung oleh Ketua BMKT sekaligus PJ Ketua TPPKK Kabupaten Musi Banyuasin Haja Asna Aini Apriyadi, Kabak Kesra Setda Muba Haji Opi Palopi, dan para kepala OPD, pengurus BMKT Kecamatan Musi Banyuasin, dengan menghadirkan penceramah Ustadz Haji Mashuri LC.
Dalam sambutannya, Ketua BMKT sekaligus PJ Ketua TPPKK Musi Banyuasin, Haja Asna Aini mengatakan, sebagai umat Islam sudah sepatutnya memiliki kecintaan dan kerinduan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan meneladani baginda Nabi Muhammad SAW juga meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengambil suri teladan baginda Nabi. Asna Aini juga berharap dengan peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW ini bisa menjadi momentum bagi umat Islam di Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya untuk mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam untuk saling mengasihi dan menyayangi, baik sesama Muslim maupun sesama umat manusia. Pada kesempatan ini, Ketua BMKT sekaligus PJ Ketua TPPKK Kabupaten Musi Banyuasin, Haja Asna Aini didampingi Kabak Kesraset Damuba, Opi Palopi menyerahkan bantuan sembako berupa beras kepada 25 majelis taklim di Kecamatan Sekayu. Ruzi Iskandar, PAL TV. Mirsa, PJ Bupati tinjau kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Lalan. Beritanya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MUBA Bersinergi Terus Berkarya. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi mendatangi titik hotspot yang sedang terbakar di Kecamatan Lalan. Apriyadi menyatakan api sulit dipadamkan sebab terkendala akses ke lokasi dan ketersediaan sumber air. Titik hotspot yang terus terpantau di Kabupaten Muba membuat PJ Bupati Apriyadi Mahmud bersama Dandim 0401 Mobile Letkol Inferi Duyanto mendatangi Kecamatan Lalan guna melihat langsung kondisi lahan yang terbakar di lokasi tersebut. Setelah melihat kondisi karhutla yang masih terjadi, PJ Bupati Muba Apriyadi mengatakan lahan yang terbakar tersebut merupakan lahan gambut yang saat ini sedang mengering sehingga petugas kesulitan untuk melakukan pemadaman karena kesulitan sumber air dan juga titik api susah dijangkau, sehingga butuh bantuan pemadam lewat udara. Dari pantauan udara dipastikan sudah hampir mencapai 1.000 sampai 1.500 hektar hutan yang terbakar. Apriyadi berharap agar seluruh pihak, baik TNI Polri, BPBD, dan Manggala Agni, serta pemilik perusahaan untuk terus berupaya keras melakukan pemadaman agar tidak semakin meluas. Dalam lokasi yang terbakar ini tidak ada pemukiman. Kalau ada akan kita keluarkan. Karena sepertinya pergerakan api ini cepat sekali. Untuk kekuatan personil sendiri gimana? Kalau personil ya seberapa banyak pun pasti kurang karena luas dan banyak titiknya. Tapi kita akan tetap maksimal. Pak Camat juga sudah meminta semua komponen Karang Taruna, KNPI, Pramuka, kemudian kawan-kawan kepala desa ini sudah kita minta ngirimkan apa sukarelawannya, KMPA-nya kita turunkan dan semuanya alhamdulillah terima kasih sudah semuanya difasilitasi oleh pihak perusahaan. Makan, minum, kemudian transport dan lain sebagainya dibantu oleh mereka. Untuk lahan yang terbakar saat ini Pak, memang dominan gambut atau seperti apa? Iya, gambut. Gambut adalah mineral sedikit tapi lebih dominan gambut. Permasalahannya kalau yang di dalam konsesi sawit itu sih enak arti kata begitu dia selesai padam. Ini yang terbakar ini yang tidak ada sawitnya. Ruzi Iskandar, PAL TV. Mirsa, setelah meninjau kondisi kebakaran hutan dan lahan, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi meninjau progres sejumlah pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lalan. Usai meninjau karhutla, PJ Bupati Muba Apriyadi juga meninjau progres sejumlah pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dikerjakan di Kecamatan Lalan. Didampingi Kepala Dinas PUPR Muba, Alfa Elan, Apriyadi meninjau langsung pembangunan jembatan penghubung antar desa, yakni Desa Bandar Agung dan Desa Mandalasari sepanjang 40 meter.
Lalu dilanjutkan meninjau pembangunan dan peningkatan jalan penghubung Kecamatan Lalan, Kecamatan Sungai Lilin sepanjang 36 km yang meliputi 7 segmen pengerjaan. Apriyadi mengatakan jembatan penghubung antar desa di Lalan ini diharapkan dapat memudahkan aktivitas masyarakat di Kecamatan Lalan. Untuk itu, struktur jembatan ini dibangun agar bisa dilewati kendaraan roda 4 dan 2. Di mana saat ini progres pembangunan jembatan sudah mencapai 35% dan telah memasang tiang panjang pondasi dengan total panjang jembatan 40 meter dengan lebar 7,2 meter dengan menggunakan dana APBD 2023 induk melalui Dinas PUPR sebesar 6,6 miliar. Terkait masalah jalan, Apriyadi menyampaikan pembangunan jalan yakni jalan dari Kecamatan Lalan menuju Kecamatan Sungai Lilin lintas Jalan Negara dengan panjang 36 km untuk lebih memudahkan warga Lalan melewati jalur darat menuju jalan lintas di Sungai Lilin. Ia berharap agar kontraktor yang mengerjakan 2 proyek tersebut bisa bekerja dengan profesional dan selesai pada waktu yang telah ditentukan, karena kedua infrastruktur tersebut sangat ditunggu oleh warga masyarakat, khususnya di Kecamatan Lalan. Ya, kita hari ini kemarin meninjau kebakaran hutan dan lahan di Karangagung. Hari ini lihat pembangunan jembatan jalan di Kecamatan Lalan ini, karena harus kita cek nih apakah pembangunan ini sesuai dengan perencanaan yang kita inginkan, progresnya seperti apa, kualitasnya juga seperti apa. Dan alhamdulillah ini sudah mulai dikerjakan. Dan jembatan yang kita bangun ini jembatan penting karena di ibu kota kecamatan sudah itu menghubungkan. Ruzi Iskandar, PAL TV. Pemirsa, dalam kunjungannya di Kecamatan Lalan, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menyempatkan diri untuk bertemu dan menyerap aspirasi para warga. Yang kami hormati sesepuh yang ada di desa. Inilah suasana saat PJ Bupati Muba Apriyadi berkunjung ke Desa Karangagung, Kecamatan Lalan. Ratusan emak-emak tampak histeris menyambut kedatangan orang nomor 1 di Musi Banyuasin tersebut. Kedatangan PJ Bupati ke desa ini guna mendengarkan langsung aspirasi warga setempat terkait sejumlah permasalahan yang dihadapinya. Warga pun menyambut baik kegiatan tersebut dengan mengutarakan berbagai keluhan baik dari kondisi sosial, ekonomi maupun infrastruktur. Menanggapi keluhan warga tersebut, PJ Bupati Apriyadi berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan keinginan warga Lalan, terutama terkait permasalahan kesejahteraan warga Lalan. Hari ini kita silaturahmi dengan masyarakat Desa Karangagung, mendengarkan apa permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Ternyata mereka meminta air bersih, kemudian infrastruktur jalan, kemudian listrik dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang ya harusnya kita ini sering-sering turun ini mendengarkan apa sih sebenarnya kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita bisa ke Karangagung ini ketemu dengan masyarakat dan mendapatkan informasi-informasi itu, dan insya Allah ini akan kita tindak lanjuti. Ya. Terus mungkin untuk infrastruktur sendiri gimana? Untuk infrastruktur yang jadi prioritas menurut saya jalan, kemudian air bersih, kemudian listrik. Tadi ada permintaan misalnya untuk pagar masjid, ya nanti kita penuhi nanti insya Allah, dan yang lain-lain banyak. Selain itu juga PJ Bupati Muba Apriyadi mengingatkan agar warga Desa Karangagung untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau yang saat ini sedang berlangsung agar Muba terhindar dari bencana kabut asap yang merugikan banyak pihak. Ruzi Iskandar, PAL TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Muba Bersinergi Terus Berkarya.
Mirsa, usai rapat evaluasi triwulan tahun 2023, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menyatakan jika akan segera membayar keterlambatan gaji TKS pada bulan Oktober 2023. Karena memang sistem penganggaran kita sekarang ini menganut penganggaran sistem optimis. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi mengatakan akan segera membayar keterlambatan gaji seluruh TKS di Musi Banyuasin pada bulan Oktober 2023 ini sebanyak 2 bulan sekaligus. Hal itu disampaikan Apriyadi usai rapat evaluasi triwulan anggaran 2023. Mulai hari ini kawan-kawan bendahara di OPD ini sudah mengajukan permintaan ke BPKAD dan akan dibayar 2 bulan. 2 bulan akan kita bayar. Alhamdulillah, karena memang mohon maaf kepada semua kawan-kawan TKS keterlambatan ini karena memang progres administrasi di pengesahan APBD agak terlambat dari provinsi karena ya di provinsi juga ada peralihan kepemimpinan dan lain sebagainya. Tapi insya Allah dalam 1 minggu ini semuanya akan kita bereskan. Ya. Pak, satu lagi Pak. Bahkan Apriyadi meminta maaf kepada seluruh TKS atas keterlambatan itu karena adanya sejumlah administrasi yang saat ini sudah diselesaikan sehingga dalam bulan Oktober ini gaji TKS dapat segera direalisasikan sebanyak 2 bulan. Ruzi Iskandar, PAL TV. Mirsa, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi mengapresiasi kinerja OPD yang berhasil menjalankan program mengentaskan kemiskinan, stunting, kinerja penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah. Bahkan untuk itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan intensif sebesar 23 miliar rupiah. Karena memang sistem penganggaran kita sekarang ini menganut penganggaran sistem optimis. Kementerian Keuangan memberikan insentif tambahan kepada Pemkat Muba sebesar 23 miliar lebih. Hal ini disebabkan keberhasilan PJ Bupati Muba Apriyadi Mahmud bersama jajaran OPD yang berhasil mengentaskan kemiskinan, stunting, kinerja penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah. Menurut PJ Bupati Muba Apriyadi, keberhasilan ini tak lepas berkat kerja keras jajaran OPD di lingkungan Pemkat Muba yang terus meningkat. Ia mengaku capaian tersebut tidak terlepas dari hasil kerja keras bersama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terbukti dengan diperolehnya insentif tambahan dari pemerintah pusat. Di mana ada 4 kategori yang berhasil ditingkatkan, yakni kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrim. Atas keberhasilan ini Muba diganjar 6,3 miliar. Kategori kinerja penurunan stunting sebesar 5,7 miliar. Lalu ketiga, kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri sebesar 5,8 miliar. Dan keempat, kategori kinerja percepatan belanja daerah sebesar 5,8 miliar. Berharap ke depannya agar seluruh OPD Muba dapat terus meningkatkan kinerja agar pembangunan di Muba bisa terus maju dan masyarakat bisa hidup sejahtera. Mungkin rapat hari ini Pak bahas apa aja dan seperti apa Pak? Ini rapat rutin ini, rapat evaluasi program APBD 2023. Dan alhamdulillah dalam rapat ini kita melihat bahwa kemajuan penyerapan APBD itu sudah lumayan cukup tinggi. Walaupun memang belum sesuai dengan target, tapi alhamdulillah sudah. Dan kita optimis di 2023 ini, insya Allah di akhir tahun semua pekerjaan ini sudah bisa diselesaikan. Ruzi Iskandar, PAL TV. Mirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Muba Bersinergi Terus Berkarya. Terus saksikan Muba Bersinergi Terus Berkarya hanya di PAL TV, memang punya kita. Saya Rara Evisra beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.